Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Untuk perkuliahan semester ini akan berbeda dari biasanya karena kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19 sehingga kita harus melaksanakan perkuliahan secara daring. Untuk itu, saya mohon kerjasamanya selama 1 semester ini karena tanpa kerjasama dari Anda sebagai peserta didik dan juga dari saya sebagai dosen ataupun dari lembaga, maka perkuliahan secara daring ini mungkin tidak akan berjalan secara lancar. Untuk itu saya harap Anda bisa mengikuti semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga STIMIK Sumedang ataupun nanti peraturan-peraturan yang ditetapkan secara khusus untuk mata kuliah probabilitas dan statistika ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai mata kuliah probabilitas dan statistika ini. Mata kuliah probabilitas dan statistika ini terdiri dari 3 SKS, di mana di dalamnya 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, sehingga Anda tidak hanya dituntut untuk belajar atau mempelajari materi-materi yang saya sampaikan di e-learning, tetapi juga Anda dituntut untuk dapat melaksanakan praktikum komputer atau praktikum mata kuliah probabilitas dan statistika pada software-software yang nanti akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Reni Rian Marliana. Dulu saya kuliah S1 dan S2 di Universitas Pajajaran jurusan Statistika. Sehingga pada semester ini saya ditugaskan untuk memberikan perkuliahan atau melaksanakan pembelajaran mata kuliah probabilitas dan statistika di program studi Teknik Informatika di STIMIK Sumedang ini. Nah, sebelum saya bekerja di sini, dulu setelah lulus S1 saya pernah maksudnya menjadi salah satu anggota dari project di Outsourcing Research of Business Unit di PT Telkom R&D Center Bandung ini selama 3 bulan. Setelah selesai, kemudian saya diterima untuk bekerja sebagai follow-up marketing di SBU Jeans PT Multigar Menjaya atau Cardinal di Bandung. Kemudian setelah lulus S2, saya ditempatkan oleh kementerian untuk melaksanakan pengabdian di Politeknik Negeri Batam di program studi manajemen bisnis dan mengajar mata kuliah statistika juga. Nah, setelah itu ditempatkan di program studi ini di STIMIK Sumedang oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 sama mengajar mata kuliah probabilitas dan statistika. Nah, bagi Anda yang tertarik mengenai artikel-artikel ilmiah atau jurnal-jurnal penelitian yang telah berhasil saya publikasikan bersama rekan-rekan dosen yang lain, itu bisa Anda akses di sini. Ada di Covariance BSM on Relationship Between Digital Literacy, Use of E-Resources and Reading Culture of Students, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai poin penilaian dan aturan nilai akhir, kemudian ada aturan perkuliahan, ada aturan tugas, kemudian referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah ini, kemudian software praktikum yang akan kita gunakan dalam 1 semester ini, dan juga ada rencana pelaksanaan pembelajarannya, sehingga Anda nanti tahu apa yang harus dilakukan selama 1 semester ini di mata kuliah probabilitas dan statistika. Nah, yang pertama adalah poin penilaian. Jadi nilai akhir nanti akan ditentukan dari komponen-komponen seperti ini. Jadi ada tugas terstruktur, kemudian ada tugas mandiri, kemudian ada UTS dan UAS. Tugas terstruktur ini nanti disampaikan di setiap pertemuan. Kemudian tugas mandiri ini adalah kuis, berbentuk kuis. Kemudian UTS, ujian tengah semester, dan ada UAS. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa mata kuliah ini ada 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, sehingga tugas struktur nanti teori praktikum, nilai tugasnya adalah 60% teori dan 40% praktikum. Semuanya sama untuk tugas mandiri, UTS, dan UAS. Nah, nilai akhirnya adalah seperti ini. 30% dari nilai tugas, kemudian 20% dari nilai tugas mandiri, 20% dari nilai UTS, dan 30% dari nilai UAS. Kemudian
nanti ada nilai tambahnya. Nilai tambahnya ini adalah 10 kali persentase kehadiran. Dan yang harus Anda catat, kehadiran itu bukan hanya absen, tapi saya melihatnya apakah Anda mengakses materi-materi yang saya sampaikan di setiap pertemuan atau tidak. Jadi harus diingat bahwa absennya bukan mengisi absen seperti biasa, tetapi apakah Anda mengakses materi-materi yang saya sampaikan di e-learning atau tidak. Nah, ini adalah komponen penilaian yang tadi saya sebutkan. Jadi tugas struktur kita ada 16 pertemuan. Kemudian tugas strukturnya ada 12, jangan sampai takut. Tugas struktur ini tidak akan memberatkan Anda, jadi jangan sampai berpikiran bahwa waduh, perkuliahan daring ini kenapa tugasnya malah makin numpuk. Tidak, karena tidak semua tugas struktur ini tugas-tugas yang berat. Yang saya berikan itu dalam bentuk post-test sebenarnya. Jadi melihat pemahaman Anda terhadap materi-materi yang saya sampaikan. Nanti bisa Anda cek sendiri. Kemudian CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk melihat capaian pembelajaran mata kuliahnya, Anda bisa baca di rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah saya sampaikan di e-learning atau sudah saya sediakan di e-learning. Kemudian untuk tugas mandirinya atau kuis, juga tadi sudah saya sampaikan itu adalah 20%, nanti ada kuis 1 dan kuis 2. Kuis 1 itu sebelum UTS, kuis 2 itu sebelum UAS. Kemudian ada UTS 20% dan UAS 30%. Jadi total bobotnya adalah 100% untuk satu semester ini. Nah, ini nilai indeks akhirnya berupa indeks huruf yang sudah selalu Anda temui beberapa semester ke belakang ya, yang nilai yang dimunculkan di sistem informasi akademiknya. Nilai A itu adalah lebih atau sama dengan 80, kemudian B7 sampai dengan 79,99 dan seterusnya. Nah, untuk aturan nilai akhir, tidak ada ujian susulan untuk kuis. Kuis ini nanti saya sampaikan dalam bentuk presentasi kelompok, sehingga tidak ada ujian susulan. Jadi kalau Anda tidak bisa melaksanakan presentasi, tidak ada susulan. Karena berhubung kita perkuliahannya secara daring, ini akan sulit menemukan waktu lagi untuk melaksanakan presentasi. Nanti presentasinya juga menggunakan Zoom atau Google Meet. Kemudian ujian susulan untuk UTS dan UAS dapat dilakukan dengan alasan sakit dan menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter. Jadi kalau Anda mengalami kendala untuk melaksanakan UTS dan UAS nanti di e-learning, silakan ditunjukkan saja surat keterangan sakit dari dokternya. Kemudian keterlambatan pengumpulan tugas terstruktur maksimal 1 minggu dengan konsekuensi nilai yang diberikan hanya 80% dari nilai maksimal. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di setiap pertemuan itu akan ada tugas struktur, tapi jangan takut karena tugasnya tidak akan berat, itu ringan sekali. Sehingga saya harap Anda bisa mengerjakannya sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kemudian, jika terbukti melakukan kecurangan akademik berupa mencontek atau bekerja sama pada saat kuis, UTS, dan UAS, maka akan mendapatkan sanksi nilai 0. Nah, biasanya yang selalu saya temui itu mahasiswa melakukan copy paste. Kadang ada yang namanya saja yang diganti. Itu sering malah. Sehingga saya harap Anda bisa mengerjakannya secara mandiri. Jadi Anda belajar harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, untuk aturan-aturan perkuliahannya ada aturan tugas, ada aturan praktikum, aturan kuis, dan kuliah. Aturan kuliahnya wajib bergabung di learning. Ini dengan melakukan self enroll. Ini biasanya kalau dulu ya, itu tidak di-enroll oleh lembaga, jadi melakukan self enroll, tapi untuk sekarang itu sudah di-enroll oleh lembaga, jadi Anda tidak perlu sulit lagi atau tidak perlu mencari-cari lagi mata kuliahnya di mana atau course-nya di mana. Kemudian absensi kehadiran dilakukan di e-learning. Ingat tadi sudah saya sampaikan, absensi itu tidak mengisi absen, tapi saya melihatnya apakah Anda mengakses materi-materi yang saya sampaikan di setiap pertemuan. Jadi terlihat apa ada mahasiswa yang rajin mengakses atau tidak. Bukan login-nya, ingat ya, tapi mengakses materi atau tidak dari materi-materi yang saya sampaikan di learning. Kemudian untuk tugas tertutur tadi sudah saya sampaikan, diberikan di setiap pertemuan di learning, kemudian
aturan lainnya disampaikan pada masing-masing tugas. Nanti di e-learning ada tugas-tugasnya, ada aturannya, ada keterangannya, dan lain sebagainya. Nanti mungkin ada jawaban yang harus ditulis tangan pada kertas. Jadi jangan sampai Anda lupa mencantumkan nama lengkap, NIM, program studi, dan tanggal penugasannya. Kemudian nanti di tugas praktikumnya, karena kita akan menggunakan beberapa software, yang dikumpulkannya itu dalam bentuk file, output dari hasil praktikumnya mungkin nanti dari R software atau dari Excel-nya atau dari Smart PLS-nya. Kemudian file Word-nya yaitu di dalamnya itu menjelaskan tentang hasil analisis dan penjelasannya. Kemudian di dalam file Word jangan lupa cantumkan nama lengkap, NIM, program studi, dan tanggal penugasannya. Nanti file tugasnya dibentuk dalam satu folder dalam bentuk RAR atau zip baru di-upload ke e-learning. Kemudian jika terbukti melakukan kecurangan berupa mencontek atau copy paste, maka akan diberikan sanksi nilai nol. Nah, selanjutnya adalah aturan kuis. Kuis ini dilakukan melalui studi kasus dan presentasi berkelompok termasuk praktikum. Jadi, walaupun perkuliahan secara daring, tetap bisa bekerja kelompok secara daring juga. Ya. Kemudian satu kelompok beranggotakan maksimal 4 orang. Kemudian presentasi dilaksanakan secara daring per kelompok nanti melalui Google Meet atau Zoom. Kemudian urutan presentasinya akan dilakukan melalui undian secara acak, jadi tidak kelompok 1 yang pertama, kelompok 4 yang terakhir, tapi nanti akan dilakukan pengacakan. Kemudian file presentasi dikumpulkan atau diupload ke e-learning melalui username salah satu perwakilan kelompok, dan paling lambat itu 1 hari sebelum jadwal kuis yang telah ditentukan. Paham ya? Nah, ini adalah software yang nanti akan kita gunakan dalam praktikumnya. Ada Microsoft Excel, kemudian R Software, dan juga Smart PLS. Nah, di sini sudah saya berikan link-linknya yang bisa Anda gunakan untuk mengunduh atau mendownload installer-installernya. Tinggal Anda klik di sini, kemudian untuk Smart PLS-nya juga sama. Nah, ini adalah untuk R software-nya, jadi nanti tinggal klik link yang tadi, tinggal dipilih apakah Anda menggunakan Linux, macOS, atau Windows, tinggal di-download, kemudian lakukan instalasi seperti biasanya. Kemudian untuk Smart PLS, nah karena di sini berbayar, nanti Anda gunakan download-nya, pilih apakah macOS, kemudian Windows, download installernya, nanti Anda diminta email, kemudian nanti akan diberikan lisensi untuk trial 30 hari, tapi nanti ada lisensi untuk student atau pelajar atau mahasiswa yang itu berlaku untuk selamanya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya itu di pertemuan yang akan menggunakan Smart PLS-nya. Kemudian untuk referensi wajibnya, Anda wajib mengunduh atau memiliki modul-modul yang sudah saya susun, supaya nanti dalam mempelajarinya Anda lebih teratur dan lebih terencana. Nah, di sini modulnya ada 2. Modul 4 itu adalah untuk materinya. Maksud saya adalah teori-teorinya. Bisa Anda download di link ini. Kemudian modul 5 itu adalah untuk praktikumnya. Namun nanti untuk praktikum Smart PLS itu belum masuk ke modul praktikum ini, sehingga Anda harus memiliki buku wajibnya yang sudah saya sampaikan linknya di e-learningnya juga. Kemudian untuk tutorial praktikum, Anda juga bisa akses di channel YouTube saya, namanya Renerian Mariana. Semuanya ada di sana, atau nanti juga sudah disediakan di e-learningnya untuk setiap praktikum-praktikumnya. Nah, ini adalah referensi-referensinya, ada 15. Kemudian ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Untuk buku-buku yang berbahasa Inggris itu bisa Anda gunakan e-resources. Nah, ini e-resources itu adalah sumber-sumber informasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, Anda bisa akses Sinta, kemudian Elsevier, ada Springer ini ada buku, ada artikel ilmiah, kemudian Simago juga sama, ResearchGate, Google Scholar, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendownload atau mengunduh e-books, Anda bisa gunakan portal-portal ini. Banyak sekali e-books yang free.
bisa Anda manfaatkan untuk mencari yang tadi, referensi-referensi yang saya anjurkan atau yang saya rekomendasikan. Nah, untuk yang lainnya, Sinta, Elsevier, Springer, Simago, ResearchGate, Google Scholar, dan lainnya itu bisa Anda manfaatkan untuk mencari artikel-artikel ilmiah. Dan nanti juga ada tugas untuk mencari atau menganalisis atau mengevaluasi artikel-artikel ilmiah di bidang teknik informatika yang menggunakan atau yang menerapkan statistikanya. Kemudian ini materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Di minggu pertama itu atau minggu ini itu ada pengantar dasar statistika, kemudian di minggu kedua ada validitas dan reliabilitas, minggu ketiganya ada penyajian data dan ukuran deskriptif, kemudian minggu kelima ada teori peluang, minggu keenam ada distribusi peluang, kemudian minggu ke-7 sampai 9 nanti ada pengujian hipotesis, minggu ke-10 sampai dengan 11 ada partial whisper structural equation modeling. Ini kemudian nanti minggu ke-13 dan 15 ada regresi linear sederhana dan korelasi serta ada time series atau analisis data berkala. Nah, rencana pelaksanaan pembelajarannya. Nah, ini. Jadi minggu ke-1 dan ke-3 Anda dituntut untuk mempelajari materi-materi yang saya sampaikan di e-learning. Ada videonya dan juga ada file-filenya yang sudah saya sediakan, silahkan dipelajari. Kemudian nanti di minggu keempat itu adalah jadwal kuis yang tadi saya jelaskan. Kuisnya itu akan dilaksanakan melalui Zoom meeting atau Google Meet, presentasi kelompok, sehingga nanti kita bisa berdiskusi tentang materi-materi yang mungkin belum Anda pahami di minggu keempat juga sebelum kuis dilaksanakan. Kemudian di minggu kelima sampai dengan ke-7 juga sama, Anda pelajari materi, ada videonya, tugas struktur, tugas diri, dan forum diskusinya dilaksanakan di learning. Kemudian minggu ke-8 sebelum UTS, ada review tingkat pemahaman, UTS-nya ada di learning. Itu menggunakan Zoom meeting dan Google Meet juga. Kemudian minggu ke-9 sampai dengan ke-11 itu kembali lagi ke e-learning, Anda belajar materi-materi dan video-video yang saya sampaikan, kemudian minggu ke-12-nya kuis yang kedua, dan menggunakan lagi Zoom meeting atau Google Meet. Kemudian minggu ke-13 sampai 16 itu e-learning dan UAS sampai dengan UAS. Jadi selama 1 semester ini nanti kita fokus di e-learning dan juga nanti ada Zoom meeting sebanyak 3 kali itu untuk mengevaluasi dan berdiskusi lebih lanjut mengenai apa-apa saja yang belum Anda pahami dan juga kuis-kuisnya. Kemudian ini e-learningnya, nanti Anda silakan login di e-learning, silakan masuk ke kelasnya masing-masing, ada 3A, 3B, 3C, 3D, sampai dengan 3E, itu mata kuliah probabilitas dan statistika. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajarannya yang tadi menggunakan Zoom meeting, ID meeting atau link akan diinformasikan ke perwakilan kelas H-1, kemudian video akan dimatikan sehingga mahasiswa wajib memasang foto profilnya. Videonya ini tidak akan selalu saya wajibkan untuk dinyalakan karena biasanya lumayan cukup berat ke koneksinya sehingga Anda boleh mematikan videonya, tetapi nanti jika saya minta untuk dinyalakan, tolong dinyalakan juga. Kemudian speaker juga akan dimatikan tapi nanti dinyalakan ketika Anda akan presentasi atau bertanya. Kemudian aturan-aturan lainnya akan diinformasikan di awal kegiatan lainnya. Nah, nanti ini adalah gambaran umum mata kuliah ini, sehingga untuk materi-materinya silakan simak di video selanjutnya. Terima kasih.